Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isniso Sunartin, NIM 24221031 dan rekan Saya Aprilia Dwi Cahyani dengan NIM 24221014. Dan saya Anastasia Tau dengan NIM 24221018. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan sebuah inovasi dalam sistem pemilihan mahasiswa, yaitu sistem voting mahasiswa berbasis blockchain. Sistem ini dirancang untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih modern, transparan, aman, dan terpercaya. Dengan memanfaatkan teknologi blockchain, setiap suara yang diberikan akan tercatat secara permanen sehingga tidak dapat diubah ataupun dimanipulasi. Harapannya, penerapan teknologi ini dapat meningkatkan kepercayaan mahasiswa terhadap proses demokrasi di lingkungan kampus dan menjadi solusi atas berbagai permasalahan yang masih ditemukan pada sistem pemilihan konvensional. Slide 2. Selanjutnya, membongkar titik lemah sistem pemilihan konvensional. Sebelum membahas yang kami tawarkan, terlebih dahulu kita perlu memahami berbagai kelemahan yang ada pada sistem pemilihan konvensional. Kelemahan pertama adalah human error, yaitu kesalahan yang disebabkan oleh proses pencatatan dan perhitungan suara secara manual. Kesalahan ini dapat menyebabkan ketidakakurat hasil dan membutuhkan waktu yang cukup lama. Kelemahan yang kedua adalah kurangnya transparansi. Pada sistem konvensional, peserta pemilihan tidak dapat memverifikasi secara langsung proses maupun hasil perhitungan suara. Akibatnya, kepercayaan terhadap hasil pemilihan dapat berkurang. Kemudian, kelemahan yang ketiga adalah potensi manipulasi data. Karena data biasanya tersimpan secara terpusat, terdapat kemungkinan data dapat diubah oleh pihak tertentu tanpa meninggalkan jejak yang jelas. Ketiga permasalahan inilah yang menjadi alasan mengapa dibutuhkan sistem yang lebih aman dan transparan. Selanjutnya, membangun fondasi demokrasi kampus yang tidak dapat diretas. Blockchain menawarkan berbagai keunggulan yang dapat menjadi fondasi demokrasi digital di lingkungan kampus. Yang pertama, keamanan yang tinggi. Data yang sudah masuk ke blockchain sangat sulit untuk diubah karena setiap transaksi telah dilindungi oleh mekanisme kriptografi dan diverifikasi oleh jaringan. Yang kedua, transparansi publik. Web voting dapat diverifikasi kapan saja sehingga proses pemilihan menjadi lebih terbuka dan dapat diaudit. Yang ketiga, efisiensi sistem. Proses pencatatan dan perhitungan suara dapat dilakukan secara otomatis sehingga lebih cepat dan mengurangi kesalahan manusia. Yang terakhir, blockchain tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga dapat diterapkan secara nyata dalam lingkungan kampus sebagai bentuk implementasi teknologi Web3, Web3 untuk mendukung demokrasi digital. Mengapa blockchain? Dua analisis komparatif. Pada slide ini, kami membandingkan sistem voting manual dengan sistem voting berbasis blockchain. Dari sisi penyimpanan data, sistem manual menggunakan penyimpanan terpusat yang berisiko mengalami kehilangan atau kerusakan data. Sedangkan blockchain menggunakan penyimpanan terdistribusi sehingga data tersimpan di banyak node dan lebih aman. Dari sisi verifikasi suara, sistem manual bergantung pada panitia sehingga prosesnya kurang transparan. Sebaliknya, blockchain memungkinkan
setiap mahasiswa untuk melakukan verifikasi secara mandiri. Kemudian, pada aspek risiko manipulasi, sistem manual masih memungkinkan perubahan data secara sepihak. Sementara itu, blockchain menggunakan kriptografi dan sifat immutability, yaitu data yang sudah tersimpan tidak dapat diubah. Yang terakhir, dari sisi perhitungan suara, sistem manual membutuhkan waktu yang lebih lama karena dilakukan secara manual, sedangkan blockchain memungkinkan perhitungan dilakukan secara otomatis dan real-time. Dari perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa blockchain memberikan tingkat keamanan, transparansi, dan efisiensi yang lebih baik. Selanjutnya, 3 pilar arsitektur kepercayaan. Untuk membangun sistem voting yang terpercaya, terdapat 3 komponen utama yang menjadi fondasinya. Pilar yang pertama adalah legend terdistribusi. Semua data suara dicatat sebagai transaksi permanen yang tersebar di banyak node. Dengan demikian, data tidak dapat dihapus maupun dimanipulasi setelah masuk ke jaringan. Pilar yang kedua adalah smart contract. Smart contract berfungsi sebagai aturan digital yang berjalan secara otomatis. Pada sistem ini, smart contract bertugas memvalidasi identitas pemilih dan memastikan bahwa setiap mahasiswa hanya dapat memberikan satu suara. Pilar yang ketiga adalah akses kontrol. Komponen ini mengatur hak akses pengguna sehingga terdapat pemisahan yang jelas antara admin sebagai pengelola sistem dan mahasiswa sebagai pemilih. Ketiga pilar tersebut bekerja secara bersamaan untuk menciptakan sistem voting yang aman, transparan, dan terpercaya. Baik, selanjutnya itu tumpukan teknologi pemilu digital. Jadi di sini itu voting digunakan sebagai antarmuka pengguna. Midfair menghubungkan aplikasi dengan blockchain melalui MetaMask dan Web.js, sedangkan core berisi smart contract dan jaringan Ethereum yang menyimpan data suara secara aman dan permanen. Selanjutnya, pembatasan akses berbasis peran. Pada sistem ini terdapat 2 peran utama, yaitu admin dan pemilih. Admin bertugas sebagai mengelola data kandidat dan pemilih, sedangkan pemilih hanya dapat memberikan suara dan melihat hasil voting sesuai hak aksesnya. Peta fungsionalitas sistem integrasi. Pemilihan dan kandidat, kemudian proses voting dilakukan oleh pemilih. Setelah divalidasi oleh smart contract, suara disimpan ke blockchain dan hasilnya ditampilkan secara transparan melalui dashboard. Anatomi sebuah suara atau dari klik menjadi blok permanen. Ketika pemilih menekankan tombol pilih, transaksi ditandatangani melalui MetaMask. Smart contract kemudian memverifikasi hak suara. Dan jika valid, suara akan disimpan secara permanen dan di blockchain sehingga tidak dapat diubah atau memanipulasi. Selanjutnya, sinkronisasi alur sistem Swimrun diagram. Pada slide ini terlihat alur kerja sistem voting berbasis blockchain. Proses dimulai ketika admin menyiapkan data pemilihan dan daftar kandidat. Setelah itu, mahasiswa login ke sistem dan memberikan suaranya. Suara yang masuk kemudian diverifikasi oleh blockchain untuk memastikan data valid dan belum pernah digunakan sebelumnya. Jika sudah terverifikasi, suara akan tersimpan secara permanen dan hasil pemilihan akan diperbarui secara otomatis. Selanjutnya,
Otomasi kepercayaan menghilangkan perantara manusia. Berbeda dengan sistem konvensional yang masih bergantung pada panitia dalam proses pengawasan dan perhitungan suara, sistem blockchain bekerja secara otomatis. Setiap suara yang masuk langsung diperiksa dan dicatat oleh sistem, sehingga peluang terjadinya manipulasi atau kesalahan dapat diminimalkan. Karena seluruh proses tercatat secara transparan, tingkat kepercayaan terhadap hasil pemilihan juga menjadi lebih tinggi. Berikutnya, orkestrasi eksekusi tim pengembang. Slide ini menunjukkan tim yang terlibat dalam pengembangan sistem, yaitu terbagi menjadi 3. Masing-masing anggota memiliki tugas yang berbeda, mulai dari menganalisis kebutuhan sistem, merancang alur aplikasi, mengembangkan fitur berbasis blockchain, hingga melakukan pengujian. Dengan pembagian tugas tersebut, proses pengembangan dapat berjalan lebih terarah dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Yang terakhir, purwarupa untuk masa depan demokrasi kampus. Sebagai penutup, sistem voting mahasiswa berbasis blockchain ini merupakan sebuah prototipe yang dirancang untuk menciptakan proses pemilihan yang lebih aman, transparan, dan efisien. Dengan memanfaatkan blockchain, setiap suara dapat tersimpan dengan aman dan sulit untuk dimanipulasi. Kami berharap konsep ini dapat menjadi salah satu langkah untuk menuju sistem demokrasi kampus yang lebih modern dan terpercaya di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai sistem voting mahasiswa berbasis blockchain. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.